Amerika Serikat tidak memiliki rencana atau niat untuk menempatkan pasukan di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peringkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF
melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس به. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia,
PJ-7T buatan Iran dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut.
Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah untuk melakukan pembicaraan mengenai konflik Israel-Gaza. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Lebih lengkapnya, wartawan Tribun News Geok Mengwan akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Silakan Geok. Baik Siska. Tribunal Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru Rea
Dari penelusuran kami, Almas Saki Biru merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi yakni soal usia minimal capres-cawapres yakni 40 tahun dan atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau pilkada bisa maju atau melenggang menjadi capres atau cawapres meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Ini berbeda dengan 3 gugatan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yakni gugatan yang dilayangkan atau permohonan yang dilayangkan oleh PSI, kemudian Partai Garuda, dan juga yang dilayangkan oleh 5 kepala daerah. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini, yakni Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia untuk diajukan menjadi capres dan cawapres tidak hanya dipertimbangkan melalui usia kuantitatif, melainkan juga dari usia kualitatif, yakni pengalaman berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Georg Mengwan melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali. Pemukiman di Israel digempur dengan puluhan roket dari Hizbullah pasukan Lebanon. Tak hanya itu, sayap milisi Hamas Brigade Al-Qassam juga ikut serta menembaki pemukiman tersebut. Sebanyak 20 roket ditembakkan oleh pasukan Brigade Al-Qassam ke 2 pemukiman di Israel. Atas tembakan itu, pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL mengatakan markas besarnya di Lebanon Selatan terkena serangan roket. Meski begitu dikabarkan tidak ada yang terluka. Sementara secara terpisah Hizbullah juga menembaki Israel di Lebanon yang menargetkan barak Israel dan Hanita dengan roket kendali. Hizbullah menyatakan serangan roket itu pun memakan korban jiwa. Sementara dari laporan pasukan militer Israel atau Israel Defense Force alias IDF, mereka melakukan aksi balasan atas roket-roket yang ditembakkan dari arah Lebanon. Melalui akun Twitter resmi IDF, Israel menyebut bahwa roket-roket yang sang musuh menyasar di wilayah utara. Sedangkan ada 9 roket yang ditembakkan oleh Hizbullah dari Lebanon ke teritorial Israel. Atau serangan itu menyebabkan sirena untuk melakukan pembicaraan di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin.
Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon, sebatas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu.
atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu, mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya.
Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel.
Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan.
Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به
أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar.
Umumnya rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peringkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023.
Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel.
Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil.
Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah.
Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran.
Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara.
Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark 4 itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera.
Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenahan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu.
Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahile, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat.
Militer Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia,
PJ-7T buatan Iran dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark 4 itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut.
Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegah, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi.
di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peringkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran.
Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark 4 itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peringkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi.
di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegah, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi.
di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegah, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran.
Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark 4 itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegah, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi.
di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peringkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi.
di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegah, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi.
di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegah, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi.
di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegah, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi.
di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran.
Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark 4 itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegah, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi.
di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peringkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi.
di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenahan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peringkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس به. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran.
Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark 4 itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peringkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi.
di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegah, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi.
di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safur Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu.
Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer.
Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini.
Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon,
Lebanon bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu.
Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer.
Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini.
Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon,
Lebanon bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu.
Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer.
Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini.
Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon,
Lebanon bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peringkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu.
Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer.
Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini.
Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon,
Lebanon bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peringkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu.
Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer.
Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini.
Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon,
Lebanon bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu.
Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer.
Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini.
Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan bandara internasional. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin.
Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza.
Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu, mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya.
Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel.
terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan.
Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegah, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به
أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu, mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank, terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar.
Umumnya rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peringkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023.
Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis.
Pasalnya Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil.
Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah.
Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran.
Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara.
Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera.
Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu.
Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat.
melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan. Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegah, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia,
BJ-7T buatan Iran dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi, di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut.
Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka. Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka kemungkinan besar bidang lain akan dibuka. Kemungkinan tersebut diantaranya para pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegah, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi.
di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga direbut oleh Hamas dalam serangan tersebut. Suksesnya serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 mengagetkan Zionis hingga sejumlah negara lain. Ribuan roket yang ditembakkan Hamas membuat Iron Dome Israel kewalahan hingga akhirnya sistem pertahanan mereka jebol. Hamas ternyata memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan dalam parade Brigadir Al-Quds beberapa waktu lalu. Senjata yang dirakit sendiri tersebut mulai dari drone hingga kendaraan penyelam tanpa awak. Selama serangan berkecamuk, roket menjadi senjata unggulan Hamas. Pasalnya senjata tersebut mudah digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lawan dari jarak yang jauh dengan resiko minimum bagi operatornya. Dalam parade Brigadir Al-Quds, Hamas memamerkan beberapa roket miliknya, diantaranya rudal Burak, rudal Badar, dan rudal Jafar. Rudal Burak baru memiliki jangkauan 85 km dan rudal Badar 3 memiliki hulu ledak seberat 400 kg. Selain itu mereka juga memamerkan rudal baru yang diberi nama Jafar dan beberapa rudal lain yang belum pernah diumumkan namanya. Dalam parade itu, Hamas juga memamerkan beberapa drone yang mereka miliki. Drone yang dipamerkan termasuk drone Sahab yang digunakan untuk menyerang dan drone Hudud yaitu drone pengintai. Hamas juga dimungkinkan menggunakan rudal buatan Rusia. Hal ini berkaca pada Perang Lebanon kedua di mana Hizbullah menggunakan jumlah besar rudal anti-tank terutama rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah menangkap sebanyak 360 warga Palestina di tepi barat sejak perang di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Jumlah tersebut termasuk 210 orang yang terafiliasi dengan kelompok militan Hamas. IDF mengatakan Minggu 15 Oktober malam saja ada sebanyak 20 anggota Hamas yang ditangkap. Tentara Israel juga menyita senjata dan peralatan militer dari salah satu tahanan di desa Kaf Khalil. Melansir The Times of Israel, Senin 16 Oktober, ratusan warga Palestina ditangkap ketika terlibat bentrokan dengan pasukan IDF di tepi barat beberapa hari terakhir. Menurut tentara, serangan teror juga terjadi di tepi barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan setidaknya 58 warga Palestina di tepi barat telah terbunuh oleh pasukan Israel. Selain itu, IDF juga telah mengidentifikasi setidaknya 199 sandera di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer sejauh ini telah memberi tahu para keluarga yang disandera. Di tengah situasi perang yang semakin panas, kini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Permintaan warga Israel tersebut terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Keluarga tahanan Israel di Gaza yang ditahan Hamas mengadakan protes pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Tel Aviv. Di depan Kementerian Pertahanan, mereka menyuarakan kritikan tajam terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut pengunduran diri dari Netanyahu. Bahkan mereka juga membawa spanduk bertuliskan kecaman untuk Netanyahu. Salah satu pendemo yang kehilangan keluarganya, Monica Levy, usia 62 tahun, mengatakan bahwa Netanyahu sepertinya sangat tertarik untuk mengorbankan rakyatnya. Ia pun menuntut agar Netanyahu dan pemerintah menyudahi perang tersebut. Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu justru mengabaikan masyarakatnya di selatan Israel dekat Gaza. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menawan sekira 150 warga Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Namun kini sejumlah warga Israel yang menjadi tahanan Hamas tersebut telah terbunuh dan terluka.
Helikopter CH-53 Yasur Israel dilaporkan ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Helikopter militer tersebut jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober saat militan Hamas melakukan serangan mendadak. Media industri pertahanan dan penerbangan militer paling populer di Turki, Safun Masanayis, merilis foto bangkai helikopter melalui unggahan Twitternya pada Sabtu 14 Oktober. Terlihat dalam unggahan foto militer Israel berdiri di sekitar lokasi jatuhnya helikopter CH-53 Yasur Israel. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel itu terlihat hancur total setelah dirudal pasukan Hamas di Gaza. CH-53 Yasur menjadi helikopter pertama milik tentara Israel yang disahkan musnah dalam konflik Hamas dan Israel kali ini. Menurut laporan media tempatan Israel, awalnya helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Setelah mendarat, awak helikopter mengevakuasi pasukan Israel dari helikopter. Hingga tidak lama setelah evakuasi, helikopter CH-53 itu ditembaki oleh militan Hamas. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau yang terluka dalam insiden tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ke markas militer Israel di perbatasan pada Sabtu 13 Oktober 2023. Kini Hizbullah juga menerbitkan rekaman rudal ATGM miliknya yang digunakan untuk memporak-porandakan tank dan markas militer tersebut. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan rudal ATGM saat menyerang Israel. Terlihat rudal ATGM milik Hizbullah tersebut dipasang di sebuah kendaraan di ketinggian. Rudal tersebut juga terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah markas Israel. Akibat serangan rudal tersebut, tank dan markas Israel porak-poranda. Terlihat dari kejauhan, markas Israel tersebut juga menimbulkan kepulan asap hitam seusai dihantam rudal Hizbullah. Diketahui sebelumnya, rudal ATGM sendiri merupakan peluru kendali yang dirancang khusus untuk melawan tank-tank lapis baja berat. Ukuran rudal ATGM sendiri bervariasi, mulai dari ukuran kecil yang bisa diangkat di bahu atau dipasang di tripod hingga ukuran besar. Umumnya, rudal ATGM berukuran besar ini memerlukan tim untuk mengangkut atau dipasang di kendaraan dan pesawat seperti yang dilakukan kelompok Hizbullah pada Sabtu lalu. Konflik Israel dan Hamas kini melebar hingga Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut jika serangan udara Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023 telah menargetkan Bandara Internasional Aleppo. Kemenhan Suriah menyebut serangan tersebut dilancarkan pada pukul 23.35 waktu setempat. Serangan udara Israel tersebut disebut diluncurkan dari arah Laut Mediterania sebelah barat Latakia. Alhasil, Bandara Internasional Aleppo tak dapat beroperasi setelah terkena serangan. Serangan itu terjadi segera setelah 2 roket ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Pada Kamis 12 Oktober, militer Suriah juga sebelumnya telah melaporkan serangan rudal bersamaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bandara di Aleppo dan ibu kota Suriah, Damaskus. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespon soal serangan itu. Ia membenarkan serangan di Bandara Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran. Serangan di Aleppo dan Damaskus terjadi sehari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan pasukan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang disandra Hamas. Sebagaimana diketahui, Pentagon telah mengirimkan 2 kapal induk ke Israel setelah Hamas melakukan serangan akhir pekan lalu. Hal ini menandakan bahwa komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga untuk menghalangi pihak yang berupaya meningkatkan perang Hamas dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian kembali melayangkan ancaman untuk Israel. Ia menuntut agar serangan udara dan darat ke Gaza dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal itu bisa menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk pasukan Israel yang berperang. Hal itu diungkapkan oleh Menlu Iran kepada Al Jazeera pada Minggu 15 Oktober. Menurutnya, apabila ditemukan jalan buntu saat meminta Israel menghentikan serangan di Gaza, maka pasukan Zionis akan merubah Gaza menjadi kuburan mereka sendiri. Diketahui sebelumnya, Menlu Iran sempat bertemu dengan Hamas, yakni Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas krisis Gaza dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pada hari yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua negara Islam mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina. Sebelumnya, Menlu Iran juga sempat melayangkan ancaman ke Israel akan terjadi gempa bumi jika tak menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu bisa terjadi jika Hizbullah, pasukan dari Lebanon, bergabung dalam pertempuran. Sebab menurut Menlu Iran, Hizbullah mempertimbangkan semua skenario perang. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar Israel menghentikan serangannya ke Gaza sesegera mungkin. Pasukan Hizbullah kini gencar menyerang perbatasan Israel. Menurut kelompok militan di Lebanon itu, serangan lintas batas tersebut hanya sebuah peringatan. Bentrokan lintas batas antara faksi-faksi bersenjata di Lebanon dan Israel meningkat pada Minggu 15 Oktober 2023. Hizbullah menembakkan roket di sejumlah wilayah menggunakan roket. Sekutu Hamas itu mengatakan serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan Israel yang menewaskan seorang jurnalis dan 2 warga Lebanon. Serangan itu lantas mendapat serangan balasan dari Israel. Israel melaporkan adanya penembakan di salah satu pos perbatasannya. Pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 1 orang di pihak Israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan. Juru bicara Hizbullah, Rana Sahili, buka suara mengenai serangan itu. Ia mengatakan peningkatan intensitas serangan itu tidak menunjukkan Hizbullah telah memutuskan untuk sepenuhnya terlibat dalam perang Hamas-Israel. Disebutnya pertempuran di perbatasan hanyalah pertempuran kecil dan peringatan untuk Israel. Kelompok Hamas mendadak melakukan perlawanan kepada Israel dengan melibatkan ribuan senjata ampuh sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Sontak saja sumber pasokan persenjataan dalam jumlah besar yang dilakukan Hamas itu banyak dipertanyakan. Pasalnya Hamas sendiri memiliki cara cerdik dalam mengumpulkan senjata untuk menyerang Israel. Dilansir dari Reuters.com, ada 3 strategi cerdik yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata. Pertama, dengan adanya faktor Iran. Para ahli menyebut bahwa Iran menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui terowongan rahasia lintas batas. Dalam penyelundupan tersebut, Hamas disebut memperoleh rudal balistik yang lebih canggih. Kemudian strategi kedua, Hamas melakukan daur ulang. Untuk mendaur ulang ini, Hamas mendapatkan pelatihan hampir 2 dekade dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah cabang militer Iran. Dari sana mereka mendaur ulang amunisi Israel yang tidak meledak untuk dijadikan bahan peledak. Kemudian yang terakhir, menurut analis Angkatan Udara Amerika Serikat, Hamas memiliki perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari keputusan Hamas untuk menembakkan amunisi sebanyak yang mereka lakukan pada hari Sabtu dalam jangka waktu yang singkat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balas dendam ke Hizbullah. IDF menyasar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon pada Senin 16 Oktober. Penyerangan ini sebagai respon terhadap penembakan wilayah Israel yang dilakukan Hizbullah pada Minggu 15 Oktober kemarin. IDF juga merilis video penyerangan terhadap infrastruktur Hizbullah melalui saluran Telegramnya. Dalam rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan detik-detik fasilitas militer Hizbullah dihancurkan.
Sebelumnya diberitakan militan Israel menyerang pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nahwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket itu tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah itu. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegah, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serius menyikapi konflik antara Hamas dan Israel. Ia bahkan melakukan turnya ke sejumlah negara Arab hingga bolak-balik ke Israel dalam 1 minggu. Blinken dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 16 Oktober hari ini. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya sejak Hamas melakukan serangan brutal ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Di Tel Aviv, Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Kabinet Militer Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat membantu warga Amerika yang terjebak di Gaza mencapai pos pemeriksaan Rafah menuju Mesir. AS juga telah bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk membantu membebaskan sandera, termasuk warga AS yang diculik militan Hamas. Sebelumnya, Blinken mengatakan perbatasan di Rafah akan segera dibuka. AS bekerja sama dengan PBB, Mesir, Israel, dan negara lainnya untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Gaza. Seperti diketahui, Blinken terakhir kali mengunjungi Israel 4 hari lalu atau Kamis 12 Oktober. Dalam kesempatan itu, Blinken meyakinkan Netanyahu atas dukungan penuh Washington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Biden sebelumnya sempat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Kepala Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas di tengah persiapan Israel untuk operasi di jalur Gaza. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة يدهس بها. Militer Israel atau IDF menyalahkan Yahya Sinwar, salah satu pemimpin Hamas, sebagai dalang tersembunyi di balik serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober pekan lalu. Yahya Sinwar kini menjadi target pembunuhan nomor 1 di Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengunggah sosok Yahya Ibrahim Hassan Sinwar melalui akun Twitter resminya pada Senin 16 Oktober. Dalam keterangan unggahan, IDF menyebut Sinwar adalah musuh besar Israel dan organisasi kelompok Hamas, kata IDF, sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Inilah potret Sinwar, pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Han Younis. Pasalnya, Sinwar pada 1980-an pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel. Melansir Business Insider, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menjulukinya sebagai wajah baru kejahatan. Sinwar dianggap sebagai tokoh kunci yang menghubungkan Politbiro Hamas dan Brigade Is al-Din al-Hasham, sayap bersenjata Hamas. Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali dan dia telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya diberitakan tujuan utama IDF menyerbu Gaza untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas. IDF mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan lebih dari 350.000 tentara cadangan untuk kemungkinan perang darat di jalur Gaza. Beredar luas ke publik sebuah selebaran yang berisi panduan untuk menghancurkan tank Merkava milik Israel, di mana selebaran itu dibuat oleh Komando Pasukan Hamas Palestina. Tank yang disebut tercanggih nomor 6 di dunia itu bisa hancur dengan senjata milik Rusia dan Cina. Dalam selebaran yang beredar, terlihat senjata yang digunakan oleh pasukan Hamas adalah peluncur roket RPG-7 buatan Rusia, PJ-7T buatan Iran, dan Type 69 RPG buatan Cina. Dengan senjata tersebut, prajurit Hamas diarahkan untuk membidik sejumlah bagian yang diyakini sebagai titik lemah tank Israel. Selebaran itu diunggah oleh militer Israel setelah diambil dari seorang anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran. Isi selebaran tersebut seharusnya tidak mengejutkan para prajurit berpengalaman. Namun prajurit Israel dikejutkan dengan cara efektif yang dimiliki Hamas untuk menghancurkan sistem pelindung trofi.
di mana sistem yang merupakan fitur baru pada tank Merkava Mark IV itu tak mudah dihancurkan. Fungsi dari fitur itu mampu mendeteksi rudal dan roket yang masuk dan bisa langsung mencegatnya. Diketahui sebelumnya bahwa lusinan tank Merkava Israel hancur saat serangan dilancarkan pada 7 Oktober lalu. Sebagian tank itu pun juga untuk menyerang Sebelumnya, rudal ATGM Damaskus tersebut dengan mengatakan serangan itu dimaksudkan ke Suriah di lapangan untuk berperang dalam pertempuran Israel dan Hamas. Meski demikian, ia tidak akan pelatihan sebagai dalang tersembunyi di balik serangan memiliki sejumlah senjata dengan jangkauan puluhan kilometer. Hamas ternyata menggunakan beberapa senjata buatan sendiri yang sempat dipamerkan